Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sani, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2 mata kuliah basis data, yang mana tugasnya itu adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram, yaitu diagram rumah sakit. Tugasnya membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, untuk praktikumnya saya akan melakukannya langsung dengan menggunakan aplikasi SAM. Kemudian kita start dulu. Setelah itu buat admin. Oke, di sini saya sudah buka. Oke, untuk tugasnya kita buat database-nya terlebih dahulu, yaitu rumah sakit. Create database rumah sakit. Oke, database-nya sudah jadi. Oke, kemudian setelah kita buat database-nya, kita membuat entity-nya atau table-nya. Oke, create table. Di sini kita buat table pasien terlebih dahulu. Create table. Hmm, table pasien. 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 Atributnya adalah ID pasien, yang mana ID pasien ini dengan tipe integer, kemudian menjadi primary key, kemudian auto increment, kemudian setelah ID berarti nama pasien, nama pasien dengan tipe varchar, char, varchar 30 karakter. Kemudian jenis kelamin, alamat pasien dulu. Alamat pasien, varchar 100, dan jenis kelamin varchar. Nanti jenis kelaminnya satu dan dua, satu laki-laki dan dua itu untuk perempuan. Oke, setelah ini sudah jadi satu, dua, tiga, empat. Oke, sudah jadi. Kemudian, oke, setelah sudah jadi, kita hapus dulu. Ntar. Oke, hmm, untuk entity pertama sudah jadi. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk table selanjutnya. Sama seperti yang tadi, ke database rumah sakit, kemudian SQL, create table. Kita bikin daftar dulu kali ya, daftar, hmm, ID daftar, daftar, enter, kemudian
ID admin, kemudian ID pasien. Di sini lupa kita tuliskan primary key dan auto increment. Kemudian 1, 2, 3 sudah selesai. Kita close. Kita bikin table administrator, create table administrator, ID admin, juga primary key. Kemudian nama admin, voucher, nama admin voucher apa ya? Kira-kira bagusnya. 30 aja. Kemudian waktu jaga. Waduh, ini yang kopi deh. Setelah administrator, kemudian kita bikin dokter admin, create table dokter admin. Dokter admin itu ini ada admin. Oke, ID data yang jadi primary key-nya ID data. Data yang ini increment terus ID admin, ID dokter. Oke, dan ini admin baca. Kemudian ini udah 3 administrator atau ini dokter, create table dokter, ID dokter, integer, enggak, ini, kemudian ini dokter, nama dokter, baca 20, terus nama dokter, ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, oke. Terus spesialis, kemudian waktu kerja, oh, waktu kerja, itu kemudian nomor HP, nomor HP, nomor HP itu terus kemudian alamat dokter, chat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 7, oke. Sesuai dokter sudah berarti pasien dokter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas. Create table pasien dokter, ID primary key, terus ID dokter, terus ID pasien, terus resep, terus waktu periksa, waktu periksa, terus
Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah. Set nih kayaknya. Banyak. Oh, oke. Oke, sini berhasil. Sudah. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien. 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita membuat indeksnya terlebih dahulu. Sini ID admin sudah jadi primary key, otomatis sudah mendapatkan indeks. No, 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 no. Sepertinya administrator ini, oke, satu. Ini kita menambahkan indeks untuk daftar, yaitu ID admin, kita temukan indeks. Oke, kemudian ID pasien, indeks, kemudian dokter, dokter tidak perlu, dokter admin, jadi dokter tambahkan indeks, admin juga, kemudian pasien, oke, pasien dokter, oke, setelah kita daftarkan primary key-nya, oh sorry, kita daftarkan indeksnya, kemudian kita membuat desainnya. Cus. Setelah ini barulah kita hubungkan ya, menghubungkan relasinya. Berarti dari pasien ke daftar, relasinya itu ID pasien dengan ID pasien, get relasi, terus cascade. Cascade ini apabila induknya ada perubahan, maka dia ikut berubah juga. Apabila ID pasien ada perubahan, maka nanti di eh, untuk selanjutnya ada bakal ikut berubah. Kemudian dari sini relasinya admin dengan ID admin. Group relation di admin sama casted juga. Kemudian ID pasien dengan pasien dokter. No, no, no. Kemudian dari di sini administrator dokter admin, ID admin.
Kemudian ID dokter dengan dokter, ID dokter dengan dokter admin. Hmm. Kemudian ID dokter dengan pasien dokter. Terus lihat ada berapa relasi. Satu, dua, tiga, empat. 6. Oke, sudah selesai. Jadi primary key ini nanti terkoneksi ke foreign key yang mana pasien, ID pasien nanti akan daftar dengan ID pasien. Di sini dia primary key, di sini nyambung. Jadi datanya akan masuk di daftar dengan ID pasien ini ikut, kemudian administrator, administrator ID admin akan terdaftar akan ada di daftar. Kemudian dari administrator dokter admin, jadi ID admin juga terdaftar di sini ID admin, kemudian ID dokter. Jadi lebih lebih tepatnya cara bacanya si pasien melakukan pendaftaran di daftar, kemudian administrator melayani pasien di daftar, kemudian administrator memberikan data ke dokter admin, dan dokter menyimpan data di dokter admin, kemudian dokter memeriksa pasien dokter, dan pasien diperiksa oleh dokter. Oke, setelah ini untuk yang SQL sudah, berarti kita lanjut ke DML, yaitu Data Manipulation Language. Jadi manipulation language ini kita memasukkan data ke dalam tabel. Contohnya di sini kita ambil data pasien. Wah, tadi udah di-save belum ya? Oke, pasien SQL. Di sini kita daftarkan dulu, yaitu untuk mendaftarkannya kita menggunakan insert. Mana insert into pasien. Kita coba insert into pasien. Kemudian diikuti dengan strukturnya tadi. ID pasien, kemudian nama pasien, terus alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita akan memberikan nilai atau value. Mananya isi dari pasien ini nanti. Value, kita bisa langsung berikan langsung banyak ya. Saya sudah siapin. Di mana tadi ya. Oke, sudah siapin. Jadi nanti akan langsung terdaftar ada 10 pasien. Coba ya. Oke, sudah terdaftar pasien, bisa kita lihat. Sini sudah ada pasien, terdaftar 10 pasien. Kemudian kita coba menggunakan CMD untuk
menggunakan atau memanggil data pasien ini. Oke, kita coba CMD. Kemudian kita pindahkan direktorinya terlebih dahulu. Kemudian kita MySQL show database. Kemudian kita ke rumah sakit, ke database rumah sakit, terus rumah sakit, kemudian show table. Oke, show tables. Ya, di sini sudah terlihat tabelnya sama seperti yang di PHP My Admin. Dan kita coba untuk melihat list pas yang ada list pasien. Itu kita coba select select bintang from pasien. Setelah terlihat nama-nama pasien, kemudian kita cuman ingin mengambil nama pasien dan jenis kelamin, berarti kita juga akan kita membuat select hmm, nama pasien, kemudian jenis jenis kelamin from pasien. Nah, di sini sudah terlihat nama pasien dan jenis kelaminnya. Dan apabila kita ingin mengambil jenis kelamin untuk perempuan, nanti kita tambahkan from pasien where jenis kelamin dengan dua. Di sini muncul. Di sini muncul untuk jenis kelamin perempuan, dan jika ingin menampilkan laki-laki, kita cukup memanggil seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa juga menghitung jumlah total pasien dengan menggunakan fungsi matematika, yaitu dengan cara select cell count count ID pasien, kemudian from pasien. Nah, di sini sudah terlihat total pasien itu ada 10. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan select between. Jadi kita bisa mengambil data pasien dengan patokan ID pasien antara range ID, misalnya ID 5 sampai dengan ID 8 mungkin. Oke, kita akan langsung praktekkan ya. Select from pasien where where ID pasien between 5
N8. Nah, di sini langsung terlihat berdasarkan ID pasien dari 5 sampai dengan 8, kita bisa langsung ada data pasien tersebut dari range ID pasien 5 sampai dengan 8. Itu kita menggunakan select between. Kemudian kita bisa melakukan select like, yaitu select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, kita coba langsung praktekkan dulu. Sama select from pasien, where alamat pasien. Alamat, alamat pasien, alamat pasien menggunakan like, terus dolar. Kita coba ambil yang Jakarta. Send coy. Nah, di sini sudah terlihat. Coba kita untuk pembedanya, kita select all dulu. From di sini kan ada 10 pasien. Ada yang dari Jakarta, terus ada yang dari Tangerang, ada juga yang dari Bogor. Nah, kita apabila kita hanya ingin melihat dari kota Jakarta, kita bisa menggunakan select like. Yaitu dengan cara kita select, terus from pasien, where alamat pasien, like, kita pilih Jakarta. Atau kita coba mau lihat ke yang Tangerang. Oke. Di sini sudah ada 3 yang dari Tangerang. Ada yang dari Tangerang, ada yang Tangerang Selatan. Oke. Sudah selesai untuk yang like. Kemudian kita akan praktekkan untuk select order by. Yang mana fungsi order by ini adalah merupakan perintah untuk pengurutan data. Jadi ada yang dari kecil ke besar itu disebutnya eh, ASC atau ascending, dan menurun atau descending dari besar ke kecil. Oke, kita coba langsung praktekkan dulu. Sini kita bisa menggunakan acuannya dengan ID pasien. Select from ID pasien, where pasien order by. Kita coba urutkan dari ID terbesar ke ID terkecil. Descending. What is this? Oke, kita coba. Oh, salah. Select from pasien order by. Oke, kita lupa ID. Order by ID. ID di pasien. Nah, di sini terlihat di ID pasien itu dari yang terbesar dari 10 ke 9 sampai dengan ke yang terkecil. Nah, apabila untuk yang ascending kan kita nggak perlu ngurutin lagi ya. Dia kan dari awal tuh udah terurut. Ini coba ya sebagai contoh saja untuk menggunakan select order by. Kemudian kita untuk mempraktekkan yang selanjutnya itu kita praktekkan untuk update data nih. Jadi misalnya terjadi kesalahan data, anggaplah dari nama ini nama Dina Ayu, harusnya Diana Ayu mungkin ya, mungkin karena kesalahan. Jadi kita bisa menggunakan update data, yaitu kita coba langsung praktekkan. Pertama kita update, terus pasien, kemudian set nama pasien. Tadi kan Dina Ayu, jadi Diana harusnya Diana Ayu. Diana Ayu, where
ID pasien sama dengan biaya 10. Oke, coba ya. Coba kita lihat lagi. Kita, nah, tadinya kan namanya Dina Ayu nih, karena kan terjadi kesalahan, harus diupdate namanya jadi Diana Ayu, sekarang sudah update namanya menjadi Diana Ayu dengan cara menggunakan update. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktik yang terakhir yaitu perintah delete untuk menghapus nama yang ada di dalam tabel ini. Contohnya kita ingin menghapus nama, menghapus data pasien. Data pasien, kita ingin menghapus data pasien yang nomor ID 1 yaitu Joko Anwar. Coba kita urutin lagi. Hmm, Oke, ID Joko Anwar ini kita hapus dengan cara delete, kemudian from pasien where ID pasien sama dengan 1. Oke, sudah berhasil. Bisa kita lihat lagi. Nah, otomatis nomor ID 1 tadi atas nama Joko Anwar sudah tidak ada lagi di list pasien. Maka untuk proses delete ini sudah berhasil. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya praktikkan untuk tugas 2 mata kuliah basis data. Mungkin di sini juga masih banyak kekurangan dari proses pembuatannya. Saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.